Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari mata kuliah Bahasa Indonesia. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kali ini adalah tentang teks akademik. Nah, tentu saja setelah Anda menyelesaikan pembahasan pokok bahasan kita tentang teks akademik pada hari ini, Anda saya harapkan mampu untuk memahami tentang teks akademik dan mampu juga membedakannya dengan teks non akademik. Baik saudara, saya akan menayangkan untuk saudara ya tentang teks akademik ini. Nah, tentu saja saudara, teks akademik ini bisa juga kita sebut dengan teks ilmiah ya, karena teks akademik ini kita peroleh dari ya sumber-sumber yang memang dapat dipertanggungjawabkan, bahkan bisa kita lakukan melalui penelitian, ya melalui pengamatan, observasi, ya itu untuk membuat teks akademik ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya berharap nanti Anda pun mampu membuat teks akademik ini yang bisa saja kita ambil dari bahan-bahan yang bersumber dari buku, ya, buku ilmiah tentunya. Nah, jadi saudara, Anda sebagai seorang mahasiswa tentu saja harus memahami tentang teks akademik. Baik, saudara, teks akademik itu sendiri atau sering kita sebut dengan teks ilmiah itu adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya. Nah, berarti saudara misalnya Anda nanti akan membuat tentang bagaimana perkembangan ilmu bahasa ya. Nah, berarti bagi orang bahasa Indonesia ini. Kemudian bagi orang psikologi bisa jadi bagaimana perkembangan ya tentang psikologi anak misalnya. Nah, bagi yang dari teknik misalnya, bagaimana sebetulnya penggunaan listrik yang efektif supaya tidak bebannya tidak memberatkan sehingga nanti pembayarannya membengkak misalnya ya. Begitu juga dengan PLB misalnya. Bagaimana caranya untuk memahami anak-anak autis dalam kehidupan. Nah, itu sebetulnya bisa Anda lakukan sebuah penelitian, bisa Anda lakukan berbagai kajian gitu ya untuk membuat teks akademik dari ya sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, teks yang Anda hasilkan itu nanti adalah teks ilmiah. Makanya teks ilmiah ini itulah yang kita sebut dengan teks akademik. Saudara, jadi teks akademik ini bisa Anda peroleh dan Anda dasari dari hasil pengamatan Anda ya, dari hasil peninjauan, penelitian, tentu saja dalam bidang tertentu. Misalnya tadi sudah saya sebutkan dari psikologi, misalnya dari teknik, kemudian dari ekonomi misalnya ya, ataupun dari bahasa Indonesia sendiri, kemudian dari matematika, PLB, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu saja saudara disusun menurut metode tertentu ya, dengan sistem penulisannya juga yang tentu saja bersantun bahasa dan isinya pun harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ya ataupun keilmiahannya. Oleh sebab itu, di dalam penulisannya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
Paham, saudara? Baik, ada yang ingin tanyakan? Baik, jelas ya. Jadi teks akademik itu adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya ya. Nah, dan didasari oleh hasil pengamatan ya, peninjauan dan juga penelitian dalam bidang tertentu. Makanya disusun menurut metode tertentu juga dan dengan sistematika penulisannya juga harus Anda perhatikan. Anda harus menggunakan EYD ya di dalam penulisan dan juga menggunakan kalimat efektif. Makanya Anda harus taat dan patuh terhadap kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, saudara, perlu Anda ketahui bahwa teks akademik atau yang kita sebut tadi dengan teks ilmiah ini sebetulnya dapat berwujud dalam berbagai jenis ya. Nah, Anda selama ini kan memiliki buku yang bisa Anda baca, kemudian nanti Anda juga akan membuat proposal penelitian Anda tentunya ya, termasuk ya artikel ilmiah yang pernah Anda baca, laporan penelitian Anda nantinya yang akan dijadikan sebagai skripsi Anda, lalu laporan praktikum Anda juga, dan artikel ilmiah lainnya. Nah, ini adalah contoh dari teks akademik itu sendiri atau teks ilmiah ya. Nah, jadi saudara, teks akademik itu ya kalau Anda akan membuat sebuah buku pelajaran atau buku perkuliahan, misalnya nanti membuat ya yang sering Anda lakukan adalah membuat makalah ya. Nah, itu adalah teks akademik ya. Jadi hasil teks Anda itu adalah teks akademik atau teks ilmiah. Nah, bagaimana perbedaannya antara teks akademik dan teks non-akademik? Tentu saja Anda pernah membaca novel ya, membaca cerpen, membaca koran, surat kabar, majalah dan sebagainya. Saudara, nah ini Anda harus mampu membedakan antara teks akademik dan teks non-akademik. Oleh sebab itu perlu dijelaskan secara memadai dengan cara bisa jadi mengidentifikasi ciri-ciri yang ada ya. Nah, saudara, ada pendapat dari ahli tentang teks akademik yang berkembang sama ini. Sebetulnya ini adalah bahwa teks akademik itu dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu sederhana. Jadi sederhana ini maksudnya sederhana di dalam penyampaiannya yang mudah dipahami oleh si pembaca yang sesuai dengan bidang keilmuannya, tetapi sulit dipahami oleh orang lain yang beda dengan keilmuan tersebut. Kemudian saudara, padat. Padat ini berarti saudara apa yang disampaikan dalam teks akademik itu betul-betul efektif dan efisien mengenai sasarannya, kemudian termasuk kalimat-kalimatnya yang tersusun membentuk sebuah paragraf, paragraf membentuk sebuah wacana, tentu saja itu menggunakan kalimat efektif. Kemudian termasuk isinya betul-betul mengenai topik yang dibicarakan. Kemudian objektif. Nah, jadi saudara, di dalam teks akademik ini ya itu bersumber dari hasil sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Makanya untuk memperoleh data-data untuk menyusun teks akademik ini bisa berupa hasil pengamatan, hasil penelitian, hasil kajian ya dari sumber-sumber buku ataupun referensi yang Anda gunakan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian saudara disusun juga ya dengan menggunakan metode tertentu ya, metodologinya ada, kemudian juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar terhadap kaidah bahasa Indonesia ya. Nah, dan juga logis. Jadi saudara,
Selain sederhana, padat, objektif, juga ciri-ciri teks akademik ini dia logis. Logis ini masuk akal. Jadi paparan yang disampaikan itu betul-betul masuk akal. Betul-betul bisa dicerna dengan akal sehat bahwa ini adalah benar gitu. Dan orang tuh yakin akan kebenarannya karena masuk akal tadi itu. Nah, kemudian saudara, ini perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik itu sendiri. Pada dasarnya, saudara, teks akademik itu berarti tidak mengandung kalimat minor. Jadi kalau kalimat minor ini kan kalimat yang disusun, yang penting si pembaca paham. Tidak harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah itu, kalimatnya biasanya pendek-pendek. Itu, yang penting mudah dipahami oleh si pembacanya dan nyambung begitu ya, oleh si pembacanya. Nah, kemudian saudara, yang membacanya pun seluruh lapisan masyarakat, seluruh golongan, tidak ada misalnya hanya golongan tertentu yang bisa memahami dengan mudah, tetapi seluruh masyarakat pembaca. Jadi teks mohon maaf saudara, jadi teks akademik itu kalau teks akademik harus dibaca untuk seluruh kelompok ataupun golongan ya tertentu ya yang sesuai dengan bidang keilmuannya, sedangkan kalau non akademik yang membacanya itu bisa seluruh masyarakat, seluruh ya pembaca yang tentu saja saudara bisa memahami apa yang disampaikan misalnya melalui koran, majalah, novel, cerpen, dan sebagainya. Jadi untuk teks akademik ini, ia tidak mengandung kalimat minor ya. Nah, dia selalu menggunakan kalimat efektif, kemudian ya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nah itu. Kemudian saudara, teks akademik ini mengandung kalimat gramatikal. Makanya ada unsur subjek, predikat, objek, keterangan. Minimal dalam sebuah kalimat ada unsur subjek dan predikat. Jadi tidak ada dalam sebuah kalimat hanya ada predikatnya, subjeknya tidak ada. Ya, hanya ada subjeknya, predikatnya tidak ada. Ya, itu minimal harus ada unsur subjek dan predikat. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, keterangan. Minimal subjek dan predikat. Nah, saudara, kemudian teks akademik ini juga tergolong ke dalam genre faktual. Jadi teks ini dihasilkan betul-betul faktual yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan siapapun nanti yang akan menulisnya, yang akan menelitinya, atau yang akan mengobservasinya, hasilnya pun akan sama, tidak jauh berbeda, dan sama-sama dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian saudara, untuk teks non-akademik. Nah, teks non-akademik ini tentu saja mengandung kalimat minor. Nah, kalau teks akademik tidak mengandung kalimat minor, tapi kalau teks non-akademik mengandung kalimat minor. Nah, kalimat minor seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalimat ini kalimatnya singkat ya. Ya, kalimatnya yang penting nyambung. Yang penting bisa dipahami oleh si pembacanya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, tapi kalau teks akademik, dia kalimatnya ya tentu saja kalimatnya kalimat sempurna, kalimat lengkap, bukan kalimat minor, kalimat mayor ya. Nah, kalau teks akademik, tapi kalau non akademik biasanya kalimat-kalimatnya pendek, kalimat minor, mudah dipahami oleh semua orang, bukan hanya golongan tertentu saja. Nah, tapi kalau teks akademik ya semua orang yang tergolong dalam bidang keilmuannya yang bisa memahaminya.
Tapi kalau non-akademik, seluruh masyarakat tanpa melihat golongan ataupun kelompoknya, semuanya bisa memahaminya ya. Nah, kemudian saudara, di dalam teks non-akademik ini tentu saja mengandung kalimat yang tidak gramatikal. Jadi boleh saja ya tidak ada subjeknya atau tidak ada predikatnya ya. Nah, misalnya di dalam sebuah novel ada si tokoh bertanya, lagi sendirian? Iya nih jawabannya. Nah, seperti itu. Itu kan ya tidak mengandung gramatikal ya. Harusnya dalam sebuah kalimat harus ada unsur minimal subjek dan predikat. Nah, kemudian saudara tergolong ke dalam genre fiksional. Jadi teks non akademik ini ya tergolong ke dalam jenis fiksi ya, genre fiksional. Sedangkan teks akademik itu tergolong pada genre faktual ya, berdasarkan fakta. Jadi, nah perlu Anda pahami bahwa perbedaan antara fakta dan fiksi, kalau fakta, faktual, itu berarti betul-betul objektif sifatnya ya, tidak mengada-ada, bukan unsur subjektif. Tapi kalau fiksi, fiksional, ini genre jenis ini tentu saja sifatnya subjektif, bukan objektif. Kalau subjektif, bisa kita ada-adakan. Seperti novel misalnya itu, kita bisa berimajinasi, daya hayal kita misalnya, bisa kita gunakan. Nah, bisa jadi penceritaannya kan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang yang belum pernah kita ketahui sebetulnya. Tapi kita sudah bisa berimajinasi. Oleh sebab itu, kita dapat menggunakan daya hayal kita di dalam penulisan fiksi itu. Nah, Anda tentu saja dalam hal ini bisa nanti membuat teks akademik dan juga teks non-akademik. Untuk teks akademiknya, Anda bisa membuat sebuah makalah ya, sedangkan untuk teks non-akademiknya Anda bisa membuat sebuah cerpen ataupun novel. Nah, itu contohnya. Silakan saja Anda praktikkan langsung ya. Nah, kemudian saudara, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya yakin Anda pasti bisa memahami apa yang saya jelaskan karena ini sangat mudah ya untuk memahami tentang teks akademik, juga perbedaannya antara teks akademik dan teks non akademik ya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa contoh dari teks akademik itu ya adalah buku, kemudian makalah Anda, lalu bisa jadi skripsi Anda, laporan hasil penelitian ya, termasuk ya proposal penelitian Anda, kemudian buku-buku pelajaran perkuliahan yang lainnya ya, diktat, modul, ya, kemudian laporan praktikum Anda, itu semua termasuk ke dalam jenis teks akademik. Sedangkan novel, majalah, surat kabar ya, dan lain sebagainya, cerpen juga, naskah drama, skrip film, dan lain-lain itu masuk ke dalam teks non-akademik. Baik saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Mohon kiranya apa yang sudah kita bahas Anda buat dalam sebuah rangkuman ya, dan kirim rangkuman itu ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Kemudian Anda pun silakan untuk menambah wawasan Anda, membaca buku-buku yang berhubungan dengan teks akademik. Bisa membaca buku saya ya, juga termasuk ya Anda bisa juga mendapatkan referensinya melalui internet. Silakan, banyak sekali yang bisa Anda pahami di sana yang berhubungan dengan teks akademik, termasuk perbedaannya antara teks akademik dan teks non-akademik. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.